pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Okti Dameta Marasitorus dan izinkan di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester saya dan saya mengambil bidang mata kuliah Data Warehouse. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Novi selaku dosen saya. Dan di sini saya mengangkat materi sesi yang ke-10 dalam mempelajari dan merangkum konsep data warehouse terdistribusi. Baiklah, saya akan memulai dan menjelaskan konsep data warehouse terdistribusi ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu data warehouse. Pertama-tama kita harus perlu memahami apa itu data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Dan kemudian data ini disimpan di dalam data warehouse yang bersifat terstruktur, yang telah diproses dan dibersihkan, dan biasanya digunakan untuk pelaporan dan analisis, bukan untuk operasional harian seperti sistem basis data biasa. Kemudian saya akan menjelaskan data warehouse terdistribusi ini dan definisi data warehouse ini. Secara sederhana, data warehouse terdistribusi adalah arsitektur data warehouse di mana data ini tidak disimpan di dalam satu lokasi pusat saja, tetapi tersebar di beberapa lokasi fisik yang berbeda, namun tetap bisa diakses dan dikelola sebagai satu kesatuan. Kemudian distribusi ini bisa berupa lokasi strategis, kemudian berdasarkan unit bisnis, kemudian berdasarkan jenis data dan sumbernya. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan komponen utama data warehouse terdistribusi. Ada beberapa komponen penting dalam arsitektur ini, yaitu sumber data lokal, kemudian data warehouse lokalnya, kemudian pusat koordinasinya, dan tools untuk ETL-nya. Saya akan menjelaskan yang pertama, sumber data lokal, di mana ini merupakan database operasional di tiap cabang atau unit. Dan yang kedua itu data warehouse lokal, di mana ini tempat data dari masing-masing unit disimpan dan dikelola. Kemudian pusat koordinasi, yaitu yang mengatur integrasinya dan query antar lokasi. Kemudian tools untuk ATL-nya, di mana ini digunakan untuk mengambil, mengolah, dan mengirim data antar lokasi. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerjanya. Cara kerjanya ini bagaimana ya? Bagaimana cara kerja data warehouse terdistribusi? Baiklah, yang pertama itu, data itu dikumpulkan dari berbagai sumber lokal. Kemudian yang kedua ialah data tersebut diproses dan disimpan di data mart lokal. Kemudian yang ketiga itu ialah melalui jaringan, ini sistem pusatnya bisa mengakses dan menggabungkan data dari seluruh lokasi. Kemudian yang keempat, user atau sistem analitik kemudian bisa melakukan query dan analisis secara terintegrasi meskipun data berada di lokasi yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan data warehouse terdistribusi. Yang pertama itu skabilitas tinggi, di mana ini cocok untuk organisasi besar atau multinasional. Kemudian yang kedua ialah mengurangi beban pusat, di mana ini prosesnya bisa dibagi masing-masing lokasi. Lalu yang ketiga itu ialah adaptif dan fleksibel, di mana ini mudah disesuaikan dengan kebutuhan unit bisnis tertentu. Dan yang terakhir ialah toleran terhadap kegagalan ya, di mana ini jika satu lokasi bermasalah, lokasi lain pun tetap bisa berjalan. Lalu saya akan menjelaskan terkait kekurangan dan keuntungan, di mana tentu saja ini juga ada tantangannya yang perlu kita perhatikan. Pertama itu kompleksitas pengelolaan yang lebih tinggi karena sistemnya tersebar. Dan kemudian masalah konsistensi data, ini perlu ya untuk sistem sinkronisasi dan validasi yang baik. Kemudian biaya integrasi dan infrastruktur, di mana ini bisa lebih besar ya dibanding sistem terpusat. Dan yang terakhir itu ialah keamanan data antar lokasinya juga, di mana ini menjadi sangat krusial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi nyatanya. Sebagai contoh nyatanya, banyak perusahaan global seperti Amazon, Google, dan perusahaan perbankan menggunakan data warehouse terdistribusi. Misalnya ya,
data transaksi dari cabang-cabang bank ini di berbagai daerah disimpan secara lokal, tetapi tetap bisa diakses pusat untuk analisis risiko, terus kemudian laporan keuangan atau strategi pemasaran nasionalnya juga. Baiklah, dari penjelasan yang saya sampaikan terkait apa itu data warehouse, kekurangan dan kelebihannya, semua terkonsep bahwa saya bisa mengambil kesimpulan ini adalah data warehouse ini terdistribusi, di mana ini menjadikan solusi efektif untuk organisasi dengan data besar dan tersebar. Dengan pendekatan ini pun, perusahaan juga bisa mengelola data secara fleksibel, efisien, dan scalable, meskipun perlu strategi dan teknologi yang lebih kompleks. Pemilihan arsitektur ini sangat bergantung pada kebutuhan organisasi, sumber daya IT, kemudian strategi pertumbuhan data jangka panjang. Demikianlah penjelasan saya terkait dalam konsep data warehouse terdistribusi. Dan ini menjadikan materi ya yang sangat bermanfaat dan menambah pemahaman saya juga dalam bagaimana data besar ini dikelola secara era digital di dalam saat situasi sekarang ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Novi yang telah memberikan materi selama 1 semester ini dalam konsep data warehouse ini. Dan saya mendoakan agar Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.